kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang isinya tentang pedoman hidup manusia baik di dunia dan agar selamat di akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa. Nanti, pada hari kiamat, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Namun, di satu sisi, Al-Quran juga akan melaknat para pembacanya. Lantas, bagaimana bisa Al-Quran melaknat pembacanya? Dan para pembaca yang bagaimana yang dilaknat Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan, silahkan di-subscribe dulu ya. Semoga yang subscribe dan yang sudah subscribe mendapatkan syafaat dari Al-Quran di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya." Disebutkan dalam hadis Imam Turmuzi bahwa pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan memohon kepada Tuhannya untuk diberikan mahkota kemuliaan bagi para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya.' Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, 'Wahai Tuhan, tambahkanlah.' Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, 'Wahai Tuhan, ridhoilah dia.' Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, 'Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan.'" Dari dua hadis tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Untuk mendapat syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat dengan Al-Quran dan menjadikan kitab suci ini sebagai pemimpin dan pedoman hidupnya. Apabila Al-Quran hanya menjadi hiasan dinding, tidak diamalkan isi kandungannya, maka ia akan menarik pemilik dan pembacanya ke dalam kobaran api neraka. Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi, di satu sisi memberikan syafaat dan sisi lain melaknat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Hibban, Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat, dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman, dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Dalam hadis riwayat Muslim juga telah dijelaskan, Rasulullah bersabda, "Al-Quran dapat memberi manfaat kepadamu dan mencelakaimu." Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran dapat mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Artinya, seseorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka, meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Ini berbeda dengan syafaat yang lainnya, kelak di hari kiamat. Syafaat yang lain akan mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya, orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, ia diangkat dari dalam kobaran api neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Al-Qashih dalam karyanya Siraj Al-Qari wa Tizkar Al-Muqri Al-Muntahi, bahwa syafaat Al-Quran menyelamatkan seorang pembacanya dari kobaran api neraka.
Untuk memperkuat pendapatnya itu, Ibnu Al-Qashih mengutip hadis Nabi bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka ia akan selamat." Dijelaskan pula dari hadis riwayat Muslim, Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan suatu kaum pula dengannya." Sederhananya, kita sebagai umat Islam sebaiknya tidak hanya membaca Al-Quran, tapi harus diiringi juga dengan mengamalkan isi kandungannya. Karena terkadang masih ada orang yang membaca ayat Al-Quran tentang larangan, tapi orang tersebut masih melanggarnya. Misalnya, melarang riba, akan tetapi dia berinteraksi dengan riba, atau melarang bergunjing, namun dia terjerumus di dalamnya, atau perkara-perkara semacamnya yang terdapat dalam Al-Quran, baik berupa perintah maupun larangan. Semoga kita semua bisa istiqomah membaca Al-Quran dan mengamalkannya, agar kelak selamat di akhirat dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.